Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Mari kita membaca setujah nireng maus suratul Fatihah. Angkui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sareng para sahabat epon, tabi'in wa tabi'in, para guru-guru kita, dan juga untuk orang tua kita, nenek-nenek kita semua, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Mudah-mudahan semuanya pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua yang masih ada, mudah-mudahan diberi kelancaran rezeki untuk mengirim Anda, untuk menghidupi Anda. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kemurahan rezeki barakah yang halal untuk agar supaya Anda bisa di pondok ini bisa juga lebih mudah, dan mudah-mudahan ilmu yang kalian semua cari di pondok ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti yang belum punya kitab ini ya, yang belum punya kitab ini, kalau punya rezeki uang beli ya. Ya, harganya cuma sekitar 6.000 tipisnya, tapi sangat baik, bermanfaat. Ini seperti yang saya sampaikan pada permulaan pengajian ini adalah nasihat Imam Al-Ghazali kepada para santrinya. Saya membacakan surat Al-Ghazali ini kepada kalian semua. Ini tipis tapi sangat-sangat luar biasa. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad. Ini kata Al-Ghazali kepada santrinya, kepada muridnya. Ayyuhal walad, wahai anakku. An-nasihatu sahlatun. Nasihat itu mudah. Nasihat. Orang yang nasihat ke orang yang beri peringatan ke orang, itu mudah. Wal muskilu qabuluha. Yang sulit qabuluha, menerima nasihat itu. Ini kepada nasihat. Menasihati orang itu mudah, tapi menerima nasihat itu sulit. Kenapa? Li'annaha. Karena nasihat itu, hanya nasihat, fi madzaki muttabi'il hawa, menurut perasaan orang yang mengikuti hawa nafsu, murratun, apa murratun? Pahit. Kenapa kok nasihat itu sulit? Kok nasihat itu mudah dan menerima nasihat itu sulit? Karena bagi orang senorok nafsonah, ya, norok keinginannya, norok pangaterona. Menurut perasaan orang senorok pangaterona, senorok sahwata, senorok karep ahabaan, pahit. Jadi kalau orang itu nasehaten, diberi peringatan, bukan kancana, gurunya, orang tuanya, diberi nasihat oleh itu sulit menerimanya.
Karena apa? Karena kasenangna orang ini apa? Teronoro akar patibi. Norok karapatibi. Kardiman. Karapatibi nyaman. Nah, itu orang sinoroan karapatibi. Nyaman. Banyak cara bantibi. Norok karapatibi. Itu pahit memang. Pahit. Tapi walaupun pahit, nasihat itu walaupun pahit bagi orang-orang tertentu, jadi obat. Pil pahit, diminum pahit, tapi obat. Jadi kenapa menerima nasihat itu sulit? Karena tak kendain ban orang andi bebetek norok karpa tibi. Orang yang norok angkat karpa tibi ini biasanya sulit dia apa? Diberi peringatan, diberi nasihat. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim. Larangan al-manhi larangan mahbubatun disenangi fi qulubihim oleh hati mereka. Biasanya ya. Orang ini senang ke larangan. Larangan ini punya selebur. Larangan mana saja? Larangan agama terutama, larangan pesantren. Lebur. Norok karpatibi ini lebur. Norok nasihat agama, norok nasihat guru, norok nasihat orang tua. Ini tak nyaman. Tak lebur. Nah, makanya orang ini banyak norok karpatibi karena karpatibi itu nyaman, lebur. Coba pas torot. Kita ini torot. Jangan beri nasihat, jangan beri peraturan. Mesti ngeleleng, amain, lebur kan? Ngeleleng, amain, lebur, tedung, lebur. Wa alal khususi terutama liman bagi orang kana talibal ilmi ar-rasmiyih. Terutama bagi orang yang mencari ilmu resmi. Ini apa? Larangan itu disenangi bagi orang yang mencari ilmu resmi, bukan ilmu agama. Wa mustawilan dan sibuk fi fadlin nafsi untuk mencari keutamaan dirinya. Wa manaqibid dunya dan kesenangan dunia. Fa innahu yahsibu karena talibul ilmi itu yahsibu mengira annal ilma sesungguhnya ilmul mujarradah annal ilmul mujarradah karena ilmu itu saja annal ilmal mujarradah karena ilmu itu saja lahu bagi talibul ilmi sayakunu najatuhu wa khalasu fihi akan ada najatu kesuksesannya wa khalasuhu dan kebebasannya fihi di dalam mencari ilmu saja tanpa mengamalkan. Fihi di dalam mencari ilmu saja tanpa mengamalkan. Wa annahu mustaunin anil amal. Dan sesungguhnya ilmu itu dan sesungguhnya ilmu saja itu wa dan sesungguhnya al ilmul mujarrad
Mustawnin anil amal, tidak butuh diamalkan. Nah, ilmu ini, andi ilmu ini harus diamalkan atau tidak? Ya, kudu dipraktekkan atau tidak? Ya. Kalian semua tahu cara nafajang yang benar, dipraktekkan. Kalian semua tahu cara adua yang benar, dipraktekkan. Tahu cara wudu yang benar, dipraktekkan. Gitu. Jadi andi ilmu ini wajib dipraktekkan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Sampean kapi ini untuk pocur. Kenapa kok pocur? Sampean dilatih menjadi orang baik. Saya bolak-balik mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, sabun Rasulullah. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki menjadi orang baik, ini bangsa Allah. Orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala itu kencang ngaji. Gitu. Jadi orang yang kencang ngaji kata sampean nikah seperti Anda, seperti kalian semua ini memang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Bagi orang yang tidak kencang ngaji berarti tidak dikehendaki menjadi orang baik. Ya. Itu sama ngutuk syukur. Eba pernah pondok, eba kencang mondok. Itu berarti tanda orang yang bagus sampean itu. Tanda kekencengin dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Seman mau nanggi bungkur tak karena ngaji aku nggak makan. Tedo ngemain paling caki. Bangun sampean tadi jam berapa itu? Jam 4. Salat tahajud. Ya. Setelah salat tahajud terus apa itu? Ngaji. Ya. Apa? Salat subuh berjamaah. Mau dibangun sampean tak kira berjamaah. Oleh berapa kajian betul ekor. Mari berjamaah ngaji. Luar biasa. Mari ngaji kemarin sampean Peleman ke pondok ke Caki salat duha ki. Mangkar sekolah. Ibadah terus. Jadi orang mondok mereka ibadahnya 24 jam. Mau dijaga sampai tidur boleh. Malah tidur orang mondok mereka juga ibadah. Luar biasa. Mudah-mudahan kebiasaan seperti ini sampai tidak ada batasnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai tibi, sampai punya anak. Sampai punya istri, mudah-mudahan tetap seperti ini. Merupakan kebiasaan. Jadikan kebiasaan. Nah, bagi orang yang kun nyari dunya, kun odik tak nyari dunya, tak terlalu ganjaran, sibuk nyari dunya, sibuk agaya, mana kebit dunia ini bergaya. Budak ke Timor still. Terutama yang sudah usia 17 tahun itu banyak kan suka nyetel. Suka stil. Itu merasa bahwa dengan ilmu itu cukup tanpa dipraktekkan. Nyana ilmu tanpa dipraktekkan tidak cukup. Tapi bagi orang-orang tertentu mengatakan bahwa pokok andi ilmu walaupun tidak dipraktekkan. Itu sangat keliru, pandangan seperti itu sangat keliru. Ini dia punya Imam Ghazali. Wa hadza i'tiqadul falasifah subhanallahil azim. Dan ini apa? Ini nyari ilmu yang tanpa diamalkan. Pandangan bahwa mencari ilmu itu tanpa diamalkan, ini adalah menurut keyakinan orang Yunani dulu. Menurut keyakinan ahli filsafat orang Yunani. Ilmu itu tidak perlu diamalkan. Pokoknya sebab ia isirin kun. Cukup isini. Ini sangat keliru. Pandangan yang sangat keliru. Subhanallah. Maha suci Allah yang sangat agung.
Setiap andi ilmu sekoni, kau tuh di apa? Diamalkan. Apa contohnya? Yang kecil saja itu. Yang kecil saja. Sampean mau makan, baca apa? Nah, itu andi ilmu. Mau ada arah, apa itu? Doa. Ya, bismillah. Mari ada apa? Apa? Alhamdulillah. Ya. Makan itu dibagi 3. Perut ini dibagi 3. Jadi sampai mau nadaar, tabuk nikah bagi telok. Setong kenang nanase, sepertelon kenang nanase, sepertelon kenang apa? Air, ya. Sepertelon kenang nyaba nafas. Ya, tabuk nikah sampean. Sepertiga ditempati nasi, sepertiga ditempati air, sepertiga ditempati. Nah, kalau tabuk ini semuanya ditempati nasi, tinggi nuwin aing, tepek kan, Pak? Begini. Kalau tabuk ini keduain benaing, nasi separuh aing, nyabun di kamar semban. Ini nangsor. Lesoh ibadah, lesoh apa? Terus hidungnya pas. Jadi tabuk dibagi 3. Makanya jabun Rasulullah itu makanlah dan berhentilah sebelum kenyang. Ya. Jadi tingpon cukup. Kira-kira sampean mau nadaar berapa suap? 10 suap. Misalnya sampean makan 10 suap itu sudah kenyang. Ya makan 9 suap. Begitu. Makan 9 suap. Itu yang sehat. Lebih sehat makan seperti itu daripada makan pas memenuhi perut. Terus la ya'lamu hadzal mawrur, tidak tahu hadzal mawruru, tipu daya ini, annahu hina hasalal ilmah idh lam ya'mal bihi yakunul hujjatu alaihi akadah. Annahu hina hasala ilmah, sesungguhnya ketika mencapai ilmu, hasala ilmah, ketika berhasil, ketika mencapai oleh ilmu, ketika dapat ilmu, idlam ya'mal, jika tidak mengamalkan bihi kepada ilmu itu, yakunul hujjatu alaihi, maka akibatnya sangat parah. Maka akibatnya sangat parah. Ya. Jadi orang yang mempunyai pandangan bahwa ilmu itu tidak usah diamalkan, ini adalah merupakan keyakinan orang ahli filsafat Yunani dan merupakan tipu daya. Ya. Dan pandangan bahwa ilmu itu tidak usah diamalkan, yakunul hujjatu alai akidun. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Asyaddun nasi azaban, paling pedihnya manusia azaban, siksanya, siksa yang paling pedih, siksa yang paling sangat mengerikan, naudzubillah min dzalik. Yaumal qiyamati, pagi hari kiamat, alimun, orang yang sandi ilmu. Alimun ini apa artinya? Orang yang sandi ilmu, baik sedikit maupun banyak. Alimun, orang yang sandi ilmu, lam yanfa'hu Allahu, tidak memberikan manfaat kepada alim itu, Allah pasal Gusti Allah bi ilmihi kalaban ilmuna. Setimun andi ilmu tidak dimanfaatkan, naudzubillah min dzalik, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini disiksa oleh Allah itu.
Jadi orang yang saya seksa ini benar kun reng kaper. Tapi orang yang andi ilmu itu juga dia apa? Disiksa oleh Allah na'udzubillah, lamun ilmunya tidak diamalkan. Mengamalkan ilmu ini, yang dikatakan ilmu yang bermanfaat ini, yang kui abaan. Dibagi juga kah orang, terutama kah aban TV. Andi ilmu sekoni, aku yang sekoni. Sesuai dengan pengetahuan sampean. Sampean tahu apa, dipraktikkan itu. Itu, na'udzubillah. Waruya annal Junaidah, dan diceritakan annal Junaidah sesungguhnya Al-Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu, mudah-mudahan Allah mensucikan sirrahu dirinya, ru'ya fil manami, ya, eka mempeh ru'ya fil manami. Ru'ya fil manami ini cak maturna eka mempeh, datang di dalam mimpi. Ba'da mautihi, setelah meninggalnya, faqilahu, maka dikatakan kepada Junaid. Jadi ada seseorang, Junaid Al-Baghdadi ini meninggal, ya. Terus ada orang amempeh Junaid Al-Baghdadi. Ini Junaid Al-Baghdadi ini orang yang alim, orang ahli sujud dahulu. Imam Junaid Al-Baghdadi, orang alim, orang ahli sujud, orang yang sangat hati-hati, orang yang sangat wara, orang yang sangat takwa dan sebagainya. Setelah beliau ini meninggal, pas bedah kancan amempeh Junaid Al-Baghdadi ini. Seperti apa mimpinya? Mal khairu ya Abul Qasim. Seolah-olah setelah dia meninggal ada yang bertanya, apa kebaikan itu wahai Abul Qasim? Abul Qasim ini cucu Lukah Junaid Al-Baghdadi. Ponapa saya paling bagus? Ponapa saya nyaman bagus? Qala ada bu siapa? Junaid Al-Baghdadi, tahat tilkal ibarat, habislah semua contoh-contoh, wa faniyat tilkal isyarat, dan habislah pula semua petunjuk, wa ma nafa'ana, dan tidak bermanfaat kepada kami illa rakaatun, kecuali beberapa rakaat raka'naha, yang kami berrukuk kepada rakaat fi jawfil laili, di tengah malam. Nah, ini mimpina orang amempeh Syekh Junaid Al-Baghdadi itu. Mimpina seolah-olah orang yang saya mimpi itu atanya kepada Junaid Al-Baghdadi. Ya Syekh, ya Imam Junaid Al-Baghdadi, kenapa saya nyaman bagus ke antum? Saya nyaman bagus ini semuanya tidak ada. Semua apa yang saya lihat, apa yang saya kerjakan, semua itu seolah-olah percuma. Apa cuma yang percuma? Apa cuma yang bagus itu di dalam mimpi itu, menurut mimpi itu? Yang bagus itu hanyalah rokaat adalah sholat yang dia lakukan pada saat tengah malam. Artinya begini artinya. Jadi sebuah dunia ini pagi seolah-olah tidak berguna. Yang berguna, yang menolong dia di akhirat pagi itu apa? Sujudnya sampean itu. Sujudnya sampean. Ibadahnya sampean itu kun berguna. Rumah yang mewah, kendaraan yang wah, makanan yang lezat, makanan, rumah, pakaian, kesogian, banyak sahabanah, banyak sahabenah, banyak kendaraannya, andik pabrik dan sebagainya. No. Tidak ada gunanya itu. Yang berguna sepadang kun apa itu?
Yang bisa menolong sampai di akhirat itu apa nakun? Apa? Ibadahnya. Terutama ibadah pada saat apa? Tengah malam. Salat tahajudnya. Itu yang pasti bisa menolong sampean nanti di akhirat. Lainnya tak ada gunanya. Ini lampu bagus, ini kendaraan bagus, banyak soki, tak ada gunanya. Yang jelas ada gunanya adalah apa tadi? Sholat ibadah terutama di tengah malam, tahajud itu. Sabuna Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun. Manusia nang dunia nikah seperti orang tidur. Idza matu intabahu. Ting sampean mati tapi kalau kita meninggal semua nanti intabahu baru sadar. Sadar. Oh, tangkelakan itunya habis ini tidak ada gunanya. Teti sadarnya ngantos ting mate. Baru sadar. Mengak. Fa basarukal yauma hadid. Ting pon hari kiamat pagi, yang bosaki abaan manjelak, mengak. Duh, kok itu nyelambok begini. Kok itu nyelambok kaya, di pabrik, banyak sepeda motora, banyak mobilnya. Makanan enak terus. Tidak membantu di akhirat. Mengak, Pas. Saya membantu apa? Hanya sujud yang membantu itu. Ibadah yang membantu itu. Ibadah sampean terutama apa? Salat tahajud. Itu yang sangat terutama. Karena kalau salat 5 waktu, aku jangan pioreng. Tetapi tahajud ini tidak semua orang salat tahajud. Kun santre saya pujang tahajud. Atau orang-orang tertentu. Mudah-mudahan kebiasaan tahajud ini sampai sampean nanti di rumahnya, ya. Ini baik sampai di sini saja. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.